Kita semoga Ustazah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan bersama taujih yang akan dipaparkan oleh Ustazah kita, Ustazah Dr. Randa Umi Rifah Ishaq. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi dan siang ya, jelang siang hari ini akhirnya saya ditakdirkan bisa hadir di sini. Tadinya ini minta video VN gitu ya. Nah, ternyata tempatnya dekat, saya datang aja deh. Kan saya pikir di Bekasi kita sana, atau begitu nanya Bu Nibri di sini, oh ini kalau keluar bisa, saya tahu kalau belum pernah sih di sini. Tapi sudah tahu kalau ada rumah Islamnya. Ke depan saya isi di rumah Bu Nisa di sana di Bintara. Dekat lah, oh, dekat besan saya dekat belakang situ. Dekat tahu. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan bisa karena silaturahim langsung ya, mudah-mudahan Allah tambahkan keberkahannya kita semua. Insya Allah demi berlangsungnya ya pengajaran Al-Quran khususnya ya karena memang esensinya pendidikan TK ya yang ada di Yayasan Rumah Quran ya, sendiri ini juga apalagi LPRD-nya esensinya ya namanya pendidikan itu ya utamanya adalah Al-Quran. Karena itu berkumpul kita pada pagi hari ini sampai sore ya, itu insya Allah mudah-mudahan biasa Allah wilayahnya kita jadi sebuah ibadah unggulan bagi kita semua. Allah tambahkan bimbingannya buat kita agak lebih produktif ya dalam kebaikan, produktif dalam meningkatnya tugas kita yang sesungguhnya kebutuhan kita semua ya, yaitu kebersamaan kita dengan Al-Quran Al-Karim. Bu Nibri, Ibu Tunti, Bu Erna sudah ada ya. Ibu Nibri selaku ketua yayasan ya, Bu Tunti LPRD ya, LPRD ketua TK siapa itu? Tias. Moderatornya Bu Liati ya. Ini bukan dulu ya. Saya hormati semuanya ya, juga para asatidzah, ustadznya 2 ya. Ada 2 ya, bukan lebih dari 2 ya. Baru 2. Dan ustadzanya ada berapa? 17 ya. Oh ya. Saya probability sudah tahu. Sudah jelas. Insyaallah semoga kita semua menjadi hamba Allah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini intinya sih arahan katanya. Tapi nggak tahu saya arahannya kemana, arahannya umum aja ya. Saya terus terang saya itu baru banget kalau saya pembina. Pas Bu Nibri mau ngajak ngobrol soal ADRT gitu. Iya ya. 2009 dulu Bu Nibri itu nyantumin nama saya gitu ya. Itu baru banget gitu. Allahu a'lam ya, karena mungkin memang kesibukan macam-macam ya.
kesibukan rumah tangga, kesibukan LTG, kesibukan buku, macam-macam deh gitu ya, tulis buku dan lain-lain ya. Sehingga ya saya baru, oh iya ya saya pembina ya, pembina itu kalau saya di Bali itu pembina itu ya paling paling tinggi sebetulnya gitu kan. Saya pembina Bali pembina umat loh, saya pembina, bukan pengawas doang ya gitu. Pengawas ngawasin dari jauh gitu kan. Oh pembina, masya Allah saya tersentak hati. Ya Allah ini MTRI udah 10 tahun, muridnya 250 sama TK kok enggak? Bukan, MTRI aja ya. Ya, terus saya nanya sama Bu Ivi, kalau di apa? Perwira ya. Perwira itu masyarakatnya padat juga tuh ya. Hah? Yang tempat LTRI itu di mana? Oh, Teluk Pucung. Ya, Teluk Pucung ya. Artinya sekitar itu kan padat juga kan masyarakatnya ya, padat ya. Padat rumah. Tapi kok muridnya dikit gitu. Ya, tentu kita kan ya mengevaluasi. Asatidz rahimahullah. Jelas dalam ayat Al-Quran ya, dalam surah Asy-Syura ya, saya belum lihat ayat ya. Mau bilang siapa lagi Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan wa kadzalika auhayna ilaika litunzira ummal qura wa man haulaha. Aku wahyukan Al-Quran kepada Muhammad untuk memberikan inzar, nazir, memberikan peringatan, memberikan pelajaran kepada ummal qura Mekah wa man haulaha dan sekitar Mekah. Ya kalau Rasulullah memang diutus di sana. Isyarat di sini bahwa kita pun memiliki tugas ini. Itu birra'um al-qura wa man haulaha. Tetangga kita, ya, sanak saudara kita, yang dekat yang jauh, ya, wa man haulaha dan sekitarnya. Wa tunziru yawmal jam'i la raiba fihi. Dan engkau bertugas Muhammad untuk memberikan inzar kepada mereka akan adanya hari kebangkitan, hari perkumpulan nanti yaitu hari kiamat. Artinya keberadaan Al-Quran di sisi manusia itu bagaimana bisa memberikan informasi dan sekaligus peringatan bahwa kita tuh nanti akan ada hari kumpul loh, hari di akhirat nanti, hari kiamat di padang mahsyar. Kira-kira para ustazah ini kalau ngingetin orang ke hari yang goib susah apa gampang? Susah kan? Sekarang banyak kerusakan di mana-mana itu. Kenapa? Saking gak adanya Allah dan hari kiamat yang artinya di pikirannya. Saking gak adanya hari kiamat di hatinya dan pikirannya. Kenapa belum kelihatan? Belum kelihatan, susah. Mengenalkan Allah yang gaib, yang maha gaib ya, maha Allah susah. Mengenalkan hari kiamat susah. Nah, fungsi Al-Quran itu litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yawmal jam'i la raiba fihi. Kau bertugas Muhammad memberikan peringatan kepada penduduk Mekah dan sekitarnya dan memberikan peringatan terhadap adanya hari kiamat yang pasti akan terjadi. Dan juga tugas kita, ibu-ibu sekalian, tugas kita sampai ke situ. Makanya yang paling sering disebut dalam hadis Rasulullah, barang siapa yang beriman dan hari pada Allah dan hari akhir, dua pasang itu yang paling memotivasi untuk beriman itu dua ya. Motivasi orang beramal soleh dua ya. Memotivasi orang untuk menjauhi semua kemaksiatan, kezaliman dua ya. Allah dan hari kiamat. Pengawasan Allah ya. Makanya di mana-mana kan ada CCTV itu. Saking gak adanya Allah ya. Di hati umat Islam di Indonesia, di mana-mana ada CCTV.
Udah ada CCTV juga masih dilanggar ya. Masya Allah. Seandainya di hatinya ada apa, nggak perlu CCTV, betul nggak? Mana-mana CCTV ya. Ini mesti kita camkan dalam hati kita bahwa kita sebagai, kalau kita ingin layak menjadikan diri kita pelanjut Rasulullah SAW dalam mengemban tugas ini terus akan berada dalam pundak kita semua. Sesungguhnya berada dalam semua pundak orang amanah ini. Maksud saya terlebih kita yang sudah alhamdulillah dengan izin Allah pertemukan dengan lembaga Al-Quran, kita bisa berkiprah, kita bisa meluangkan waktu penting kita untuk bersama Al-Quran, untuk mengajarkan Al-Quran, ya. Semua orang punya kesempatan itu. Tidak semua orang memiliki kesempatan itu. Mulai dari belajar itu juga sudah suatu poin kenikmatan yang tak ternilai harganya sedikit. Ajak orang belajar aja susah, betul nggak? Betul nggak? Nyari orang tertarik dengan Quran susah. Bahwa alam di LPRI ini, apakah sedikitnya murid ini karena susahnya orang tertarik ke Quran atau apa? Ini belum kita bahas. Kemudian asatidzah rahimahullah, kita ya berada di negeri ini, kalau kata Allah dalam surah Al-Imran, ya, sebuah anugerah. Kata Allah surah Al-Imran ayat berapa ya? Laqad manallahu, yang sering saya sebutkan ayat ini ya. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayat. Jadi Rasul diutus oleh Allah ke dunia ini untuk kita semua adalah anugerah dari Rasulullah. Sudah tidak ada, tapi Al-Quran harus eksis sampai yaumul qiyamah. Harus eksis sampai yaumul qiyamah. Harus dibaca, harus dijadikan panduan oleh penduduk bumi sampai yaumul qiyamah. Barang siapa yang bisa menjadi pelanjut Rasulullah untuk eksisnya Al-Quran ini, tetap dikenalkan kepada manusia-manusia yang lahir di sekitarnya, ya, untuk bisa dijadikan panduan dalam hidupnya, manusia-manusia yang bisa menjadi pelanjut, ya, menjadi penyampai Al-Quran ini kepada umat Rasulullah ini. Khairun. Terbaiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Gak sesederhana yang kita bayangkan cuma ngajar baca. Tapi bagaimana Al-Quran ini dibaca dengan benar sampai amanah dari Rasulullah. Rasul sudah mengajarkan kepada sahabat, pada tabi'in, terus pada kita betul-betul amanah menyampaikannya, bagaimana bacaannya, bagaimana tafsirnya. Nah, kalau sekarang kan ibu bilang kan semau-maunya tafsirnya gitu kan, nggak amanah itu. Ya, makanya betul-betul khairun dulu. Kenapa? Karena memang menyangkut baik atau tidaknya manusia, baik atau tidaknya sebuah bangsa, baik atau tidaknya sebuah keluarga, tentang tentramnya, nyamannya hidup manusia di semua lini, semua segmen, semua bentuk lah, semua komunitas, tergantung bagaimana dia interaksinya dengan makanya penyampainya yang belajar betul-betul sampai menguasai, ya, menguasai dengan benar, dengan baik, dengan amanah, kemudian
dan bisa memperbaiki kehidupan orang, khairun. Pemataan nama Quran. Tergantung kadarnya. Oh, bisa ngajar tafsirnya aja. Ya Allah, sari'ul hisab. Allah Maha cepat menghitungnya dan maha baik dalam memberikan balasan. Oh, dia pengajar tafsir juga, pengajar tahfidz juga, dia tadabbur juga, pengamalannya pun sempurna. Misalnya, itu Allah sari'ul hisab. Biar kita mau masuk yang mana? Yang kata dalam surah Fatir ayat 32 itu kan ada 3 golongan manusia itu kan ya. Ada yang unggul itu nomor 3 yang sabiqul bil khairati kita. Yang pertama zalimul li nafsihi, orang yang zalim kepada dirinya sendiri, dia tidak cuek dengan Al-Qur'an. Yang kedua yang tengah-tengah sembrono dan ini orang Islam ya, tiga-tiganya. Yang kedua dia sembrono, apa ya, semau-maunya aja, sesemut-mutnya, nggak menjadi perhatian khusus terhadap Al-Quran. Ini nomor 2. Baik dari sisi bacaannya, dari sisi pengamalannya, dari sisi mendidik keluarganya dan seterusnya. Yang nomor 3 tengah-tengah, muktas. Nah yang ketiga inilah yang menyeluruh ya, menyeluruh ya, dari semua aspek ya, interaksi dengan Al-Quran yang diperintahkan maupun yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dia berusaha semaksimal mungkin. Ini golongan ketiga. Itu sudah dalam surah Fatir ayat 32 ya. Sudah golongan umat Islam dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau tadi dari hadis Rasulullah khairukum man ta'allama ya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama itu, ini senada dengan dengan sabda Rasulullah bu'ithtu mu'alliman. Dikata Rasulullah bu'ithtu mu'alliman, aku diutus untuk menjadi seorang guru. Aku diutus oleh Allah untuk menjadi seorang guru. Guru manusia ya, untuk memberikan panduan dalam hidupnya, untuk menyampaikan pesan-pesan Allah, untuk memberikan informasi tentang ini yang buruk, ini yang nggak baik, yang buruk, ini baik, ini halal, ini haram. Guru. Astagfirullah rahimahullah. Sekarang kita ingat LPRT ini lebih fokus sebetulnya, walaupun ada kajian tafsirnya, lebih fokus kepada pengajaran tampilnya kan ya. Nah, sekarang kita bicara tampil ini nanti kaitannya dengan syahadah dan sebagainya ya. Apa mesti ada syahadah? Kemudian Rasulullah bicara seperti itu, aku diutus jadi guru. Ketika Rasulullah nggak ada, sedangkan Al-Quran ini harus sampai kepada manusia seterusnya, maka berarti harus ada guru pelanjut Rasul. Nah kita nanti kaitannya dengan syahadah. Syahadah ada zaman Rasul ada. Jadi gini, landasan berpikirnya Rasulullah itu kalau dalam satu hadis beliau mengatakan ashabi kan begitu. Sahabatku itu laksana bintang. Kalau engkau mengikuti mereka, ini tanda itu, tanda itu. Kalau engkau mengikuti mereka, pasti engkau akan dapat itu. Tapi dalam hal belajar Al-Quran itu sendiri, Rasulullah nggak menunjuk semua sahabat. Kalau pengen belajar Al-Quran, belajarlah kepada Ibnu Mas'ud. Kalau kau pengen belajarlah sama Ubay bin Ka'ab. Enggak semua sahabat. Belajarlah pada semua sahabatmu, mereka bisa kok menjadi. Enggak semua. Dipilih. Jadi apapun yang disabdakan Rasulullah itu pasti ada syarat tertentu. Itu satunya.
Oh, di zaman sahabat kita tahu ketika ada kodifikasi di zaman Utsman bin Affan ya. Kita tahu bahwa Mashahif Utsmaniyah itu diperbanyak sampai 5 negara besar untuk disebar ke 5 negara besar ya. Dan ternyata di sana juga Utsman bin Affan itu menyebarkan ya Al-Qur'an itu bersamaan juga dengan mengutus sahabat pilihan untuk menjadi guru di negara tersebut. Gak cuma dikirim Qur'annya aja, tapi dikirim gurunya juga. Di Google juga ada itu ya, siapa-siapa yang dikirim. Gak semuanya. Berarti memang walaupun sahabat Rasulullah itu generasi terbaik, cemerlang dan semuanya menjadi qudwah gitu ya dalam pengamalan Qur'annya, tetapi dalam pelafazan Al-Quran itu, penguasaan keterampilan Al-Quran itu nggak semuanya ditunjuk. Dan memang rezeki kefasihan itu juga kita merasakan, murid dan murid, ya Allah belajarnya ini duluan siapa, tapi kefasihannya duluan siapa, betul nggak? Ya kan? Ya. Oh, dia boleh lagi berdiri begitu belajarnya. Kayak sekarang udah dibangun, yang ini jadi guru, ya. Betul nggak? Nah, apalagi dari kalau lebih banyak lagi, itunya kan ceritanya gitu ya. Rizki kefasihan itu nggak semuanya punya nggak punya rizki ya, beda-beda ya. Ya. Jadi begitu di zaman sahabat juga begitu. Ya. Begitu generasi tabi'in ke sini, ya tabi'in ke sini, itu para ulama menegaskan kembali pentingnya sanad. Sanad itu apa? Sanad itu silsilah. Silsilah belajar seorang guru Al-Quran yang tersambung sampai Rasul. Tetap aja guru. Silsilah apa? Silsilah guru. Tapi belajarnya aja bukan nasab ya. Silsilah belajar seorang guru Al-Quran yang tersambung sampai Rasulullah SAW. Itu apa? Untuk kehati-hatian memilih guru. Apa yang dilakukan oleh guru pertama kita Rasulullah SAW, sahabat, kemudian generasi berikutnya itu semua isyarat tentang apa pentingnya kualifikasi seorang guru ya. Makanya ya saya ya pribadi awali oleh saya ya, berangkat dari sini, berangkat dari apa-apa yang diisyaratkan ya oleh ulama kita terdahulu, oleh sahabat, oleh Rasulullah SAW ini, maka visi metode Baligo itu sudah tahu belum visinya? Kalau yang udah syahadah harusnya udah hafal. Ada kan di lembaran yang Al-Quran adalah amanah itu ya? Apa visinya? Saya ingat? Nah, lupa ini. Makanya saya bilang tunggu diberi, Bu, ini penting nih visi-misi Baligo ini kayaknya belum pada ingat. Dibaca ulang gitu ya, Ustaz. Ya? Dibaca ulang gitu ya. Dibaca ulang visi. Oh, dibaca ulang itu ya. Quran adalah amanah itu. Dibaca ulang. Gitu dibaca itu. Kalau setiap masukan Nah, itu salah satu kiat boleh aja dibingkai itu. Ini dari kiat ya. Ada yang nggak hafal-hafal ditempel gitu. Itu kan ada ditempel di pintu, ditempel di tempat tidur apa ya itu mah ya. Kita yang namanya ibadah ya. Mudah-mudahan. Ya. Jadi visi metode Baligo ini mencetak guru Al-Quran yang handal demi tersebarnya bacaan tartil yang optimal. Mencetak
guru Al-Quran yang handal demi tersebarnya bacaan tartil yang optimal. Tartil apa otomatis Quran. Tartil cuma sandarannya cuma Al-Quran aja, gak ada yang lain ya. Tartil Al-Quran yang optimal gitu. Dan Al-Quran yang paling mudah yang atas, guru Al-Quran. Jadi kata kuncinya dua, Pak. Ya, kata kuncinya dua apa? Guru sama tartil. Ya, tolong jangan ada yang ngantuk ya. Kalau saya nggak bisa ngelucu orangnya udah apa ya? Udah serius. Nah, kita nggak mau ini nanti candanya gitu ya. Belakangan ya, belakangan canda masing-masing. Jadi kata kuncinya dulu. Guru dengan tartil. Mencetak guru Al-Quran yang handal demi apa? Tersebarnya bacaan tartil yang optimal. Kata kuncinya dua. Ini visi metode Balighah. Nih makanya saya pikir ini nggak syahadah karena visinya belum tahu. Gimana nggak jadi handal? Karena ini saya mesti saya datang aja deh. Kalau ada yang nggak terima dengan visi ini biar langsung ngomong ke saya. Kalau nggak setuju dengan ini, nggak usah pakai baliho. Kalau saya cari duit, saya jual cepat habis di buku. Kalau rezeki sudah ada Allah yang mengatur, nggak ragu soal itu. Ya. Tapi kita ingin menolong agama Allah, ingin menolong eksisnya Al-Quran ini dengan benar-benar sesuai. Berusaha maksimal, berdoa, ya. Mudah-mudahan Allah ridho, gitu ya. Nah, bagaimana? Kenapa? Karena mengacu pada tadi itu, landasannya tadi itu. Ujung tombak keberhasilan orang bisa baca Al-Quran dengan baik adalah guru. Guru. Mau pakai modul apa aja, kalau gurunya nggak benar. Coba aja, saya bisa taruhan kayak gini aja. Ya. Mau pakai modul apa aja, kalau gurunya nggak bakal benar. Nah ini adanya syahadah ini saya maksa orang pakai syarat supaya ngajar bener itu pakai syarat. Syaratnya diuji dulu, belajar dulu. Ini cuma minimal loh sebetulnya, cuma baca tartil doang. Orang doa aja nanti kita ingat ya. Doa aja nggak sampai ditanyain arti perkataannya betul nggak? Cuma tartilnya doang, itu yang minimal banget. Jadi kalau saya bicara soal ini, gimana kok gak dapat sangat gak penting, udah yang penting layak dulu jadi guru. Orang dulu itu, ulama salafus soleh itu menegaskan pentingnya sanad itu supaya apa? Supaya ngalirnya Quran, beredarnya Quran itu benar melalui guru-guru yang sudah benar-benar belajar, diakui bagusnya oleh gurunya, direkomendasikan untuk mengajar. Ini kan begitu. Kalau sekarang kita diijtihad dengan syahadah ya, insya Allah. Karena kebutuhannya mendesak banget. Udah target minimal syahadah, udah gak sangat dulu deh, syahadah. Begitu aja dia sebetulnya yang syahadah sudah ada 700-an. Saya bingung nggak mikirin RT baru 50% yang syahadah. Yang dua aja prosesnya di Al-Teknikro, ya. Nah, kan saya ngitung-ngitung 19 dua kan. Ustaz Yogi orang 7, belum 50%. Saya nggak kadang-kadang itu tuh pikiran macam-macam gitu ya, ketemu Bu Endang nggak nanya Pak gitu nggak gimana ya, nah kayak gitu ya. Nah jadi sekali lagi ujung tombak guru itu ujung tombak keberhasilan murid bisa bagus itu guru, pengetahuan guru, mental guru, keikhlasan guru. Semuanya, bukan cuma bisanya doang, tanggung jawab, disiplinnya apa semuanya. Memiliki tekad untuk minimal murid itu bisa seperti saya. Minimal murid ini seperti saya. Kalau ternyata lebih unggul, alhamdulillah. Kita bersyukur. Bukan cemburu sama murid. Bukan gak suka.
Melebihin gurunya sih, gurunya baru 3 juz, muridnya 5 juz. Bersyukur dan justru kita terpacu untuk iya ya. Sehari gini baru nambah segitu, perasaan tahun 2018 3 juz, 2023 masih 3 juz juga. Nah ini kan terus gitu. Hasibu qabla hasabu ini juga kalau kami ya. Jadi ujung tombaknya itu. Kenapa kata kunci divisi ini 2, guru dengan tartil optimal. Tartil optimal itu dari mana? Warattilil Qur'an tartilah. Tartilah itulah yang bermakna optimal. Kalau abang nggak katakan saja warattilil Qur'an, sudah cukup itu diartikan bacaan Quran dengan tartil. Tapi mengapa Allah tambahkan lagi kalimat tauhid tartilah? Tartil yang optimal. Ini arti dari guru saya. Ustaz Muhammad kalau tafsir departemen agama nggak ada optimal, nggak ada. Nah, tartil yang optimal. Mana ya? Kalau saya ngomongin ayat ini ya Allah, orang menuju tartil banyak banget yang nggak mau. Apalagi tartil optimal. Menggebu-gebunya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Tapi tartil optimalnya nggak mau. Per huruf loh kata Rasulullah 10 pahala yang dimana dulu kan gitu kan ditanyain menggebu-gebu aja odol bacanya dalam hati jujur lapor terus di situ apa ngajar sekenak-kenaknya aja. Nah, emang semuanya dapat 10 pahala membaca surat itu. Ada yang bilang itu sebelum kalau udah ngantuk ya udah nggak bersuara. Padahal justru huruf itu, kenapa kualitas huruf itu kalau disuarakan? Ya masa nggak baca pakai mata doang sama komat kambing? Komat kambing nggak ada suaranya. Masya Allah. Ini betul. Masih banyak orang perlu pencerahan, masih banyak berarti, masih banyak. Pencerahan perlu didudukkan masalahnya gitu ya, nggak ngerti gitu ya. Ini ayat yang mana, ini hadis yang mana, itu yang seperti apa ya. Jadi visi ini tolong jangan sampai ada yang lupa. 2 kata kuncinya. Guru, pentingnya guru yang berkualitas. Untuk tersebarnya tartil optimal itu ya guru yang memiliki tartil optimal. Mana mungkin muridnya punya tartil optimal kalau gurunya nggak kasih. Gurunya nggak punya, pasti yang diberikan yang punyanya kan. Memiliki seperti apa? Ya, kualitasnya seperti apa seorang guru? Ya itulah yang nyampe ke murid. Bahkan condong menurun sebetulnya. Guru punya 100%, ke muridnya belum tentu dapatnya 100%. Itu apa betul? Apalagi kalau gurunya belum ya. Yang menjadi kata kunci kenapa ada syahadah dipaksa supaya memiliki kualifikasi ya, memiliki kualitas. Setelah itu tinggal mental tanggung jawabnya dipus lagi nanti di lembaga masing-masing. Ini udah anugerah dari Allah sebetulnya kita ada komunitas LPRT ini eksis di masyarakat, nggak ada apa-apain diterima oleh masyarakat, tapi kita kurang maksimal untuk menempa diri maupun dalam ekspansi. Saya yakin kenapa mereka tidak pakai gadigo karena belum ada gurunya. Benar? Bisa jadi kondisi kita ketika terus-terusan begini, gitu ya, terus-terusan begini, ini bisa jadi nanti begitu dapat murid sekarang banyak loh anak-anak pesantren yang udah nggak pesantren lagi. Udah pernah setor 30 juz. Itu banyak kalau tes baru di LTK itu. LTK Ikro ya. Udah hafal 30 juz, hafal 15 juz, 20 juz pengen masuk. Itu kan kita bagus sebetulnya. Jadi kita tinggal tes plus tes saya bilang udah bagus. Tapi udah sekalian magang biar bisa ngajar kayak Umi ya. Nanti ya. Iya. Berapa sih kalau udah sudah 30 juz. Tapi diomongin dulu. Siapa guru-guru di LTK itu kan. Dan alhamdulillah ya di LTK Ikro itu yang ngajar tahfidz tinggi itu banyak muda-muda.
salah satunya uswah. Bahwa anak saya itu ngajar dulu umur 18 atau 17. Uswah juga belasan sih, belum umur 20. Dan ngajar. Di sana itu anaknya Bu Eka ngajar tahfidz 3, tahfidz 4 kan masih gadis-gadis. Yona, ya itu kan anaknya Bu Ira, dan anaknya Bu Dian Hafsol, itu ngajar tahfidz. Bahkan banyak yang lompat, baru ngajar protaksi, ngajar langsung ke tahfidz. Kenapa? Karena butuh guru yang apalagi udah banyak. Ya nggak masalah. Alhamdulillah kalau masih ada yang siap dan ada yang bisa, dan memang sudah syahadah, gitu ya. Sekarang saya tandaskan dalam kesempatan ini, karena kita ini sebagai pelanjut Rasulullah itu mu'allimah. Semua kita yang menjadi guru di LPRI ini, bagaimana? Semuanya memiliki tekad murid yang mutlak yang masuk di LPRI ini, bagaimana mereka itu semuanya menjadi calon guru, baik guru di LPRI atau di masyarakat umum. Masih banyak ibu-ibu sekalian yang butuh guru, masih banyak. Semua kita tekad, memiliki tekad, jadi terlepas dari muridnya yang mundur teratur ya. Kita semuanya bertekad untuk menjadikan orang-orang yang sudah mulai tertarik ke Quran ini, yang belajar sungguh-sungguh dan sudah mulai diberikan bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'an. Enggak jadi guru ya, sampai jadi guru di sini, nanti ikut syahadat ini. Motivasi ke sana. Kenapa? Karena memang itu dirahmat Qur'an Allah. Kita bertugas yang sudah punya anugerah dari Allah berupa sudah eksis lembaga yang sudah punya lama 20 tahun ya. 13 ya, 13 tahun ini ya, 13 tahun ini, yuk kita harus memperbanyak produktivitas kita, harus lebih banyak lagi, terutama kita dulu yang mesti bebenah ya untuk bisa menjadi sesuai dengan visi bagi guru yang handal, guru yang mumpuni, guru yang siap ya melayani umat ini dengan semua kebutuhannya. Nah, yang ada dalam syahadah itu asatidah semuanya ya, yang 8 item itu semua bukan ngarang-ngarang. Bukan ngarang-ngarang dalam arti ini semuanya pakai tafakkur ya. Saya menunjuk 1 sampai 8 item yang diujikan itu semua berangkat dari problematika umat Islam. Kenapa mesti lancar 30 juz? Dulu kan nggak ada video call, mungkin yang di sini syahadahnya yang nggak pakai video call kayaknya. Kalau sekarang kan pakai video call dulu dengan saya kan. Karena apa ya, semuanya eksperimen kan, eksperimen. Jadi karena ada keluhan dari Ustaz Anwar ya, salah satunya yang beliau yang uji tilawah. Aduh Ustazah, ini kalau cuma gini-gini doang syaratnya, mereka belum pada lancar tilawahnya. Marah-marah Ustaz Anwar kalau lagi ujian dulu. Akhirnya pakai video call dulu dengan saya. Kenapa? Karena memang wajar beliau bilang begitu karena begini. Jadi modul Iqra, modul Qiraat, modul Mahdiqah ini semua kan tujuannya untuk bagaimana mengantarkan orang yang bisa membaca Al-Quran dengan aman dari kesalahan itu sebanyak 30 juz. Ya kan? Tujuannya modul-modul itu paket-paket pengajaran ya Al-Quran itu dari mulai 1 sampai 5-nya, gharibnya, semuanya bertujuan untuk apa? Untuk bagaimana bisa mengantarkan murid itu bisa belajar dan bisa membaca Al-Quran itu dengan tartil. Ya kan? Semuanya 30 juz. Makanya udah saya ini kan tetapkan bahwa harus video call dulu untuk mendeteksi bacaan Qurannya sudah lancar. Kemarin ada di Ahad sudah berapa kali udah bagus, yang udah bagus, ternyata masih banyak yang belum gitu, taknya belum refleks ya, belum refleks. Apa lagi? 1 halaman salah jalinya 5. Bu, mudah-mudahan semester depannya sabar. Ibu udah bagus tuh. Bagus. Bagus. Gak ada yang kurang bagus juga. Bagus nih.
IQ-nya bagus, cakep gitu. Maksudnya kalau melihat itu murid itu enak nirunya. Tapi bisa kurang ini, terus ada ainnya kurang oke. Baca ansabilillah konsentrasinya kedua ansabilillah. Terus salah jalannya panjang pendeknya sampai 3 kali. Dan baca harokat a i-nya keliru. Ada 5 kali bu. Video call itu target salah jalannya nggak ada yang jadi. Saya kepengennya lancar semua, nggak ada yang jadi. Kalaupun ada yang salah lihat, ibu bisa perbaiki sendiri. Oh gitu ya, iya ibu masih ingat. Oh ternyata gitu. Ibu sudah tahfidz berapa? Tahfidz 2. Oh wajar lah, tilawahnya belum banyak. Nah kalau sekarang udah tahfidz 3, 4, 5 masih belum lancar juga. Nah ini yang perlu, ayo kita evaluasi pengajarannya supaya murid itu pada lancar tilawahnya. Ya, itu kelancaran. Wali muskilat otomatis. Wali muskilat itu cuma sebatas apa? Di mana-mana beda-beda wali muskilat. Ya. Nah, itu kan dilihat juga sebetulnya kira-kira yang banyak kesalahan. Tapi ternyata ketika orang belum lancar, wali muskilatnya nambah. Paham nggak maksudnya? Wali muskilat. Wali itu artinya apa sih? Asing. Ya, bacaan asing kan? Karena di luar kaidah. Ya, muskilat itu artinya bacaan apa bacaan yang susah, sulit. Kenapa konotasinya sulit itu di sana? Karena mungkin tasdidnya bererror, mungkin ya agak berat lah jadinya ya. Jadi sehingga bisa terjadi banyak kesalahan orang ketika baca. Itu ijtihad aja sifatnya itu. Dari nomor 1 sampai nomor berapa itu cuma itu-ituan saja aja. Di muskilat yang lain, di buku-buku yang lain, modul yang lain bisa jadi beda ya. Ada bedanya, ada samanya. Tapi kalau orang nggak lancar, yang muskilat kan jadi banyak. Ini jadi makanya yang terbatas itu juga harus lurus ya. Ya itulah ya. Nah, doa-doa itu juga pakai sejarah. Doa-doa itu kenapa? Masya Allah, sudah kita khawatir banget orang baca doa-doa harian, doa sholat itu banyak salah, mutawatir, menyeluruh dan masif banget. Nanti dibaca ya, ibu sekalian supaya ini ngapain sih doa itu diujiin juga. Dibaca latar belakang penulisan buku doa, ya di depannya yang belum baca kalau baca. Itu ijtihad juga supaya apa? Supaya umat Islam yang kayaknya dari mana-mana kumpul jadi satu, salahnya bareng padahal gurunya beda. Saya pengalaman ngajar tinggi TK, pendidikan calon guru TK. Ya. 30 mahasiswa salahnya bareng sama. Suruh baca bareng-bareng, salahnya bareng. Kompak banget salahnya itu. Padahal dari mana-mana, dari Tangerang, dari Bogor, dari Jawa Tengah, dari mana-mana, gurunya beda, tapi kok salahnya sama. Itu sejarah penulisan doa ini. Nah, yang terakhir mungkin saya ini kan 5 langkah ya. Alhamdulillah, 5 langkah ini pun juga bukan dari ulama, bukan dari siapa, dari saya. Tapi kalau dibaca mukadimahnya, tetap aja ada restu dari guru. Ya nggak apa-apa, ini ijtihad yang lain. Dan alhamdulillah gara-gara 5 langkah ini Fawas di Amerika itu 3 bulan muridnya udah 50. Udah 50 muridnya. Karena saya kan di Amerika, di Washington ya, di Imam Center. Sudah diperpanjang, mau berangkat juga insya Allah anak istrinya juga bisa. Udah cocok sama baliho, sudah cocok jadi imam 5 waktunya. Sudah kemarin juga Idul Fitri, Idul Adha, udah khutbahnya bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris 4 kali dikhususin oleh Imam Center, nggak bayar kursus. Nanti gua diterima di sana. Insya Allah ya, alhamdulillah. Nah ini itu 5 langkah. Kalau disodorkan kepada ulama Arab, mungkin ya apa-apaan nih, nggak ada ulama dulu nggak ada. Tapi sebetulnya begitu dipraktekin, alhamdulillah. Untuk membuat orang Indonesia fasih itu insya Allah ini bikin cepat fasih. Ya. Kemudian apa? Bikin
Ya paling enggak gaul Jawanya udah nggak ada ya, gara-gara ini. Karena apa kan diberikan hak hurufnya dulu baru ngomongnya, gitu ya. Du, jadi nggak du lagi. Kalau du Jawa itu langsung ngomong. Oh. Minimal gaul Jawanya hilang, minimal gaul Sumateranya hilang, gitu. Bagus sekali ya. Sorry maaf. Jadi itu ya kita tolong ketika kita semua rasa disadari rasa tidak, ketika sudah oke dengan baliho, tolong yakin dan maksimalkan. Tolong segera bebenah lagi. Tolong halakoh Qur'annya. Oh ya, jadi di baliho ini memang saya selalu sarankan supaya nanti tidak ada pembaharuan lagi untuk syahadat. Ini tidak ada pembaruan, capek bunyinya juga kan ya. Tidak ada pembaruan lagi. Semua guru yang sudah syahadah itu tetap terikat dalam halakoh Quran sebuah lembaga. Supaya apa? Supaya terus ini supaya nambah. Apalagi belum 30 juz. Udah 30 juz pun juga perlu murojaah, perlu komunitas, perlu halakoh. Jadi perlu bacaannya diupdate terus. Maaf ya, saya banyak nemuin yang video call itu tahfidz tinggi karena tanpa ngomong lagi sama gurunya begitu maju, kok rontok semua di malangkahnya. Saya bilang gitu. Banyak udah tahfidz tinggi di malangkahnya hilang, kadang-kadang malah dengungnya hilang, selebor. Jadi apa rasa tanggung jawab untuk tartil yang optimal itu? Seolah-olah cuma syahadah doang, atau cuma ketika tahsin doang atau tahfidz awal doang. Begitu ke sono konsentrasi ke tahfidznya, lupa nggak dipikirin lagi. Nah ini tolong waspada. Ketika menghadapi tahfidz itu alasannya gitu kan, saya kalau ditegur langsung blank. Padahal ketika kita memulai hafalan pertama kali itu juga sudah disertai dengan tahfidz optimal, nggak bakal begitu. Ini karena tahfidz awalan untuk menanamkan hafalan itu selebor gitu ya, begitu setoran ke bawah tuh selebornya. Nah dikasih tahu langsung blank. Nah ini yang selalu saya bilang bahwa di Quran atau tidak itu nggak ada ilahnya, nggak ada kecualinya. Sendirian ketika tahfidz, ketika murojaah di hadapan guru, atau sendirian di dalam sholat, di luar sholat, tidak ada kecuali. Bacalah tartil yang optimal. Insya Allah nggak ada problem, walaupun hafalannya sudah banyak. Ini semester ini juga ada kemarin yang udah tahfidz tinggi. Ya, Ustazah saya kadang-kadang karena sudah tidak ada tadarus lagi itu jadinya tahfidz tinggi cuma sekali sepekan, jadi saya begini bacaannya. Oh gitu ya, makanya sejak semester ini kalau nggak salah ya kemarin saya bilang tetap 2 kali, tetap harus ada tadarus, terus ada PR tilawah, kemudian ada tadarus. Itu tadi mengantisipasi banyak yang belum bertanggung jawab sama dirinya sendiri, masih tergantung sama guru. Apalagi kalau jarang-jarang hadir, Masya Allah. Yang udah sering hadir aja, ketika hilang satu item dari apa ya KBM itu ya, berupa tadarus, itu sudah bakal lepas. Jadi terus tawasul antara kita ya, supaya bisa terus memaksimalkan diri. Tolong nanti saya tunggu nih dari LTRI belum ada ini, kecuali yang lewat PTK Pro ya. Yang membina sini sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan, nanti mungkin lewat tanya jawab aja biar nggak terlalu lama ya. Jadi tolong pertemuan murid, kalau pertemuan guru itu tetap jangan dikurangi 2 kali ya. Sekali kan? Sekali 4 jam dengan 2 kali kali 2 kali 2 jam beda. Jangan ikuti mazhab yang 1 kali 4 jam. Ya, 1 kali 4 jam beda dengan 2 kali 2. Kalau LTR kita punya tempat, bisa kerja sama seperti di Ikro. Sekarang udah banyak alhamdulillah. Ada yang baru Baitul Asri di Komplek Jatiwaringin Asri. Di Komplek Fikih sudah ada, di Jati Gemit ada. Dulu kan di Pondok Gede ya. Bisa kita cari tempat. Insya Allah ada.
saya memang tidak rela dari mulai awal LTQ berdiri dengan apapun kasusnya kurang tepat apa, jangan sampai nggak terima murid baru. Terima. Orang kita pengen merekrut orang sebanyak-banyaknya untuk bisa susah ya. Orang yang udah tertarik ditolak. Kalau ditolak nih kita dosa juga. Kata gurunya, nah kenapa nggak dipus gurunya sih? Harus dimarahin gitu. Saya bilang kepada Pak Budi ketika itu, kalau nggak ada yang galak sama saya yang galak nih. Kalau guru-guru nggak cepet bebenah, nggak cepet syahadah, saya nggak boleh lagi pakai kaji loh. Ini apa dulu ya? Demi Al-Quran. Kita menjadi umat Rasulullah yang setia ya, untuk melanjutkan visi misi Rasulullah. Baru dari aspek hadirnya loh. Kalau dalam tadaburnya saya juga wajibkan. Guru-guru kan ada 3 kali di teknik waktu belajar tafsir. Guru-guru gratis boleh ikut 3-tiganya, silahkan. Supaya apa? Supaya beda antara guru dengan murid. Masa murid cuma sebulan sekali, murid gurunya sebulan sekali juga. Berikan fasilitas yang buat tambahan wasat, karena tadabbur Quran juga wajib. Ya, terus apa lagi ya? Ya, ada penguji syahadat, penguji apa? Penguji buku ada sendiri kan? Penguji sendiri khusus ya, jangan cuma tuker-tuker aja ya. Kalau yang darurat aja tuh yang di mana-mana yang suka apa? Di mana yang ujinya? Coba yang terdekat dengan siapa yang udah syahadat. Jadi saya buat solusi begitu aja. Minimal buat ciri khas aja. Ciri khas baliwa itu tetap harus diuji oleh orang lain untuk naik yang udah syahadat, gitu kan? Terus memang kita mesti evaluasi juga ya terkait dengan sedikitnya murid ini ya, dari segi KBM-nya, mungkin dari segi apa yang menunjang untuk percepatan ya, orang itu cepat bisa ya. Nah ini sudah banyak catatan saya sebetulnya, saya takut kelamaan ya. Jadi kalau seputar KBM, saya lihat-lihat tadi Bu Endang ada nggak sih Bu Endang? Sakit. Oh, saya lihat-lihat, cek saya dengan Bu Endang, perasaan belum pakai peraga di LTR. Ada? Sudah ada yang pakai. Sudah pernah kita mengadakan ya, tapi memang belum optimal. Nah, itu peraga itu juga salah satunya buat memaksimalkan. Ada di jilid 4 dengan jilid 5 kan sudah besar bentuknya. Nah di situ ada tercantum kenapa keunggulan pakai peraga itu. Itu berlaku untuk semua jilid keunggulannya. Cuma memang untuk titik tekan pengajaran itu memang hanya berlaku untuk jilid 4 dan 5 karena memang nggak muat kalau kita harus. Nah jilid 1, 2, 3 karena stoknya masih banyak, saya belum bikin nanti kalau sudah habis ya mungkin dibuat yang besar seperti itu. Penting peraga itu. Dan kalau selama ini klasikalnya untuk jilid 1 sampai 5 gimana? Klasikal, ada klasikal enggak? Hah? Klasikalnya pakai apa? Terus baca bareng. Itu bisa, kalau kayak gitu, itu nanti tamat jilid 5 dia belum tentu bisa baca Quran. Tahu kelemahannya. Jadi buku modul itu kenapa saya bikin peraga? Bikin peraga itu sama dengan bikin buku lagi loh saya. Contoh yang ada dalam buku modul dengan peraga itu beda. Karena apa? Karena buku modul itu gak boleh diklasikalkan. Buku modul itu untuk mengukur kemampuan murid secara individual masing-masing. Hanya dibaca oleh murid ketika berhadapan dengan guru. Kalau klasikal itu sama juga kayak ngajarin murid itu apa. Jadi nanti murid yang belum nyampe halaman itu nanti dia ngapal, menghafal, nggak mengeksplor sendiri. Jadi dia hanya ngikutin niruin. Makanya peraga pun nanti ada, dilihat dulu nanti peraga itu juga cara mengajarkannya pun juga itu beda, nggak boleh dicekokin, bahkan ketong pun nggak boleh. Misalnya, tok. Ada di situ.
nggak boleh diketok. Jadi bagaimana murid itu paham mikir. Nah ini maaf begini juga ini. Kalau enggak, ya kita makanya saling ini. Sampai di teknik itu ada, tapi maaf kan ada murid yang agak banget gitu ya, yang direkami nama guru. Ya lah niruin dong, nah itu kan ada mikir guru itu ya, guru itu katanya, saya dengar katanya ada kok rekaman ya, coba. Dia bisanya apa? Bisa niruin doang. Jadi besoknya dipelajari di rumah, ini suara saya, besok aja. Gimana sih? Gak boleh, itu sama sekali patah banget itu. Diklasikalkan rame-rame aja kan, itu khusus banget yang mau dibaca dia direkami, ditiruin, masya Allah.